Di tengah malam yang hening, patung Bunda Maria tiba-tiba meneteskan air mata, memancarkan cahaya yang menyelimuti gereja Santo Lukas. Ribuan kupu-kupu putih turun dari langit, menari di udara, menembus hati jemaat yang bersujud dalam doa dan tangis pertobatan. Skeptis pun terdiam, orang yang jauh dari iman jatuh tersungkur, dan seluruh kota mulai berubah. Mukjizat ini bukan sekadar fenomena visual, tapi panggilan abadi untuk pengampunan, kasih, dan kebangkitan rohani. Saksikan pertobatan massal yang mengguncang iman, mengubah hati manusia paling keras sekalipun, dan menyatukan kota dalam cahaya surgawi yang tak akan pernah terlupakan. Langit malam di atas gereja Santo Lukas mendadak berubah menjadi pemandangan yang tak pernah dilihat warga sebelumnya. Awan yang biasanya gelap dan suram tiba-tiba membentuk bayangan wanita berkerudung, seolah menatap langsung ke altar. Di tengah keheningan, suara tangisan lembut terdengar, tidak dari manusia, melainkan dari patung Bunda Maria yang berdiri dengan anggun di altar. Mata patung itu seolah basah, meneteskan air mata yang berkilau di bawah cahaya lilin. Jemaat yang hadir terdiam, menahan napas, dan ada yang tak kuasa menahan air mata mereka sendiri. Para warga yang awalnya datang untuk misa malam merasa ada energi yang berbeda, sebuah aura suci yang memaksa setiap hati untuk tunduk. Aroma bunga melati dan dupa memenuhi udara, menyelimuti seluruh gereja dengan kesan sakral yang luar biasa. Tak seorang pun bisa menjelaskan fenomena itu dengan logika manusia. Tangisan yang menetes dari patung membuat beberapa jemaat merinding, sementara yang lain berlutut dan memohon ampun dengan suara bergetar. Seorang pendeta muda, Lukas, berdiri terpaku di dekat altar. Matanya membelalak, tidak berani menyentuh patung, takut mengganggu kesucian momen itu. Ia mencoba menenangkan jemaat yang mulai histeris. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa tak cukup untuk menenangkan hati mereka. Lampu-lampu gereja seakan ikut bergetar, dan cahaya lilin tampak menari mengikuti tetesan air mata yang jatuh. Berita tentang fenomena ini menyebar dengan cepat. Orang-orang dari desa dan kota tetangga datang, ingin menyaksikan sendiri mukjizat yang terjadi. Beberapa membawa lilin, beberapa membawa doa, sebagian hanya berdiri terpana, menatap patung dengan mata penuh harap. Media lokal mulai meliput, merekam setiap detik dari kejadian yang menghebohkan ini, sementara dunia maya mulai ramai dengan spekulasi dan komentar. Air mata yang menetes dari mata Bunda Maria bukan sekadar tetes biasa. Setiap tetes memantulkan cahaya lembut yang membuat wajah setiap jemaat yang melihatnya tampak bersinar. Beberapa orang berlutut dan menangis terseduh-seduh, merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Ada yang merasa dosa-dosa lama mereka seakan dicuci, sementara yang lain merasakan panggilan baru untuk berubah. Seorang anak kecil yang sejak lahir buta menjerit kegirangan karena ia bisa melihat sosok Bunda Maria dalam cahaya yang menakjubkan. Anak itu menunjuk ke patung, mengekspresikan kekaguman yang tulus. Semua orang di sekitarnya terdiam, beberapa menitikan air mata lagi, menyadari bahwa mukjizat ini bukan hanya untuk mereka yang mampu melihat, tapi juga untuk mereka yang hanya bisa merasakan dengan hati. Ketika malam semakin larut, cahaya lilin yang berkerlap-kerlip membuat seluruh gereja terasa seperti surga mini. Suara tangisan perlahan berubah menjadi nyanyian doa, lembut namun kuat. Semua orang seolah bersatu dalam satu gelombang spiritual, merasakan getaran yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa jemaat yang awalnya skeptis kini mulai merasakan keajaiban yang tak bisa mereka bantah. Namun fenomena ini juga memunculkan pertanyaan besar. Beberapa ilmuwan lokal datang untuk meneliti, membawa peralatan dan kamera, mencoba mencari penjelasan logis. Anehnya, alat-alat mereka rusak atau tidak berfungsi setiap kali diarahkan ke patung. Seolah-olah alam semesta sendiri menolak penjelasan rasional dan memaksa manusia untuk menerima sesuatu yang lebih tinggi daripada logika. Seiring berita menyebar ke media sosial, ribuan komentar dari seluruh penjuru kota dan negara mulai muncul. Orang-orang berbagi video, foto, dan kesaksian mereka sendiri. Ada yang takut, ada yang terpesona, ada yang menangis bahagia. Fenomena ini menjadi viral, bukan karena sensasi semata, tetapi karena setiap orang merasakan sesuatu yang dalam, sesuatu yang mengubah hati mereka secara tak terduga. Saat malam semakin larut, Pendeta Lukas menatap patung itu sekali lagi. Ia merasakan bahwa ini baru permulaan, bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Air mata patung Bunda Maria seakan memberi pesan bahwa dunia ini masih bisa diselamatkan, bahwa hati manusia masih bisa dipulihkan.
Jemaat pulang dengan hati yang berat namun penuh harapan, membawa cerita yang akan diceritakan turun-temurun, tentang malam ketika patung Bunda Maria menangis dan menyalakan kembali iman yang hampir padam. Kabar tentang patung Bunda Maria yang menangis membuat warga dari seluruh penjuru kota berdatangan ke gereja Santo Lukas. Jalanan dipenuhi kendaraan, orang-orang berjalan kaki membawa lilin, bunga, dan air mata yang sudah tak tertahan. Suasana malam berubah menjadi lautan doa, dengan aroma dupa dan melati yang menyelimuti udara, membuat setiap napas terasa seperti diberkati. Ketika para jemaat memasuki gereja, mereka melihat fenomena yang semakin menakjubkan. Patung Bunda Maria tampak lebih bersinar. Air matanya jatuh perlahan seakan mengalirkan cahaya. Suara tangisan yang semula lembut kini terdengar semakin nyata, memenuhi setiap sudut gereja. Semua orang terdiam, menahan napas, merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seorang wanita tua yang selama ini menjauh dari gereja tiba-tiba jatuh berlutut di altar. Ia menangis terseduh-seduh, mengakui dosa-dosanya yang lama tersimpan, merasa seolah-olah patung itu menatap langsung ke hatinya. Orang-orang di sekitarnya ikut terharu. Beberapa menahan tangis, beberapa lainnya berteriak pujian. Suasana berubah menjadi sakral, penuh energi spiritual yang luar biasa. Anak-anak yang hadir ikut merasakan keajaiban itu. Mereka menunjuk arah patung, tertawa dan menangis sekaligus, seolah memahami sesuatu yang orang dewasa sendiri tak mampu mengerti. Suara mereka menambah magisnya suasana, memadukan doa dengan kepolosan hati yang tulus. Tak ada satupun yang bisa menolak perasaan damai yang menyelimuti mereka. Media lokal dan nasional mulai berdatangan, merekam setiap detik dari kejadian yang menghebohkan ini. Kamera menyorot tetesan air mata yang memantulkan cahaya lilin, membuat setiap frame tampak seperti lukisan surgawi. Wartawan mencoba menanyakan Pendeta Lukas tentang fenomena itu, namun ia hanya tersenyum dan memandang patung dengan mata berkaca-kaca, merasa tak ada kata yang cukup untuk menjelaskan mukjizat yang terjadi. Orang-orang yang sebelumnya skeptis mulai merasakan getaran aneh di hati mereka. Beberapa menundukkan kepala, beberapa menutup mata, merasakan kedamaian yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Bahkan ilmuwan yang datang dengan alat canggih tak bisa menjelaskan fenomena ini, peralatan mereka rusak atau tidak berfungsi saat diarahkan ke patung. Logika dan ilmu pengetahuan seakan ditantang oleh keajaiban yang nyata di hadapan mereka. Seiring malam semakin larut, cahaya lilin dan sinar lampu menciptakan bayangan yang menakjubkan di dinding gereja. Setiap tetesan air mata memancarkan kilau lembut, seperti ribuan bintang jatuh ke bumi. Jemaat yang hadir merasa seluruh ruang gereja berubah menjadi tempat yang penuh keajaiban, di mana dosa dan kesedihan dapat larut dan digantikan oleh harapan dan sukacita. Seorang pria muda yang kehilangan arah hidupnya datang untuk pertama kali ke gereja. Ia berlutut di depan altar, meneteskan air mata, merasakan kehadiran Bunda Maria seakan menyentuh hatinya secara langsung. Semua orang yang melihatnya ikut terharu, menyadari bahwa mukjizat ini bukan hanya untuk mereka yang beriman lama, tetapi juga untuk mereka yang tersesat, memberi kesempatan kedua untuk menemukan cahaya. Ketika doa rosario dimulai, seluruh jemaat ikut melafalkan kata demi kata. Suara mereka bergema seperti gelombang spiritual yang memancar keluar dari gereja. Setiap kata seolah disentuh oleh cahaya yang memancar dari patung, membuat doa mereka lebih hidup, lebih nyata, dan lebih menyentuh hati. Ribuan doa bergabung menjadi satu kekuatan yang tak terlihat, namun dirasakan oleh setiap orang yang hadir. Menjelang tengah malam, Pendeta Lukas menatap patung Bunda Maria dengan penuh haru. Ia tahu bahwa fenomena ini adalah panggilan yang lebih besar, bukan sekadar sensasi atau mukjizat sesaat. Air mata yang terus menetes dan aura yang terpancar dari patung itu adalah pengingat bahwa kasih ilahi selalu hadir, meski manusia sering lupa. Jemaat pulang dengan hati yang beratapi penuh harapan, membawa cerita tentang malam ketika langit, patung, dan doa bersatu menciptakan keajaiban yang tak terlupakan. Saat misa khusus digelar, langit di atas gereja Santo Lukas seakan membuka tirai surgawi. Ribuan kupu-kupu putih muncul dari arah yang tak terduga, berterbangan dengan anggun di udara malam. Mereka menari mengikuti alunan doa dan nyanyian, hinggap di jendela, lilin, dan bahkan di wajah jemaat yang bersujud penuh pengharapan. Suasana berubah dari sakral menjadi magis, seolah alam sendiri ikut berpartisipasi dalam mukjizat yang luar biasa. Orang-orang terpana, beberapa menjerit kagum, sementara yang lain meneteskan air mata. Setiap kupu-kupu yang hinggap terasa seperti sentuhan kasih ilahi, menembus hati dan jiwa dengan lembut.
Aroma melati yang semula memenuhi udara kini bercampur dengan keharuman yang sulit dijelaskan, seakan alam pun memberikan berkatnya. Semua orang merasa bahwa mereka menjadi saksi sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri mereka sendiri. Seorang ibu muda yang membawa anaknya terpana melihat kupu-kupu hinggap di tangan anaknya. Ia menangis, merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Suasana gereja berubah menjadi lautan doa dan keajaiban. Anak-anak lain mulai berlari-lari dengan riang, tertawa dan menunjuk arah kupu-kupu, menambahkan kepolosan dan keajaiban pada malam yang sudah penuh mukjizat ini. Pendeta Lukas berdiri di altar, terpaku melihat fenomena yang tak bisa dijelaskan oleh manusia. Ia merasakan bahwa ini bukan sekadar keindahan alam, tetapi pesan dari langit. Setiap gerakan kupu-kupu seakan menuntun jemaat ke dalam hati mereka sendiri, menyingkap dosa-dosa lama dan membuka jalan bagi pertobatan. Ia menundukkan kepala, memimpin doa dengan suara bergetar, mengetahui bahwa malam ini akan diingat sepanjang hidup banyak orang. Media lokal dan nasional merekam fenomena ini dengan kamera, mencoba menangkap setiap detik keajaiban yang terjadi. Namun layar kamera tak mampu menampilkan kilau cahaya yang terpancar dari patung dan kupu-kupu yang berterbangan di sekelilingnya. Wartawan pun terdiam, menyadari bahwa yang mereka saksikan adalah sesuatu yang jauh melampaui logika dan akal manusia. Seorang pemuda yang selama ini hidup dalam dosa besar jatuh berlutut di lantai gereja. Ia menutup mata dan merasakan kupu-kupu hinggap di bahu dan tangannya, seakan menyampaikan pengampunan dari langit. Tangisannya menyatu dengan doa jemaat lainnya, membentuk gelombang spiritual yang menggetarkan setiap sudut gereja. Tidak ada satupun yang meragukan bahwa keajaiban ini nyata dan mengubah hati setiap orang yang hadir. Ketika ribuan kupu-kupu terus berterbangan, cahaya lilin memantulkan sayap mereka, menciptakan pemandangan yang seakan keluar dari dunia mimpi. Setiap gerakan terasa seperti tarian surgawi, menyatukan manusia dan alam dalam satu keharmonisan yang menakjubkan. Semua orang di dalam gereja merasa seperti berada di antara langit dan bumi, dilingkupi cinta dan damai yang tak terhingga. Beberapa ilmuwan mencoba meneliti fenomena kupu-kupu itu, membawa alat dan kamera canggih. Namun setiap kali mereka mendekat, kupu-kupu seakan menghindar atau alat-alat mereka mendadak rusak. Semua orang menyadari bahwa logika manusia tak mampu menjangkau misteri malam ini. Hanya hati yang tulus yang bisa merasakan dan memahami pesan yang disampaikan melalui makhluk-makhluk kecil yang menari di udara itu. Suara doa semakin menguat, bergema di antara sayap kupu-kupu yang berkilauan. Jemaat ikut berseru, menangis, dan tersenyum, menyadari bahwa kehadiran mereka bukan kebetulan. Setiap langkah, setiap tetesan air mata, dan setiap detik yang mereka alami di gereja itu adalah bagian dari mukjizat yang dirancang untuk menyentuh hati manusia secara mendalam. Saat malam semakin larut, ribuan kupu-kupu mulai perlahan naik ke langit, meninggalkan jemaat yang terpesona dan berlutut penuh rasa syukur. Pendeta Lukas menatap patung Bunda Maria yang kini bersinar lebih lembut, menyadari bahwa pesan malam ini telah tersampaikan. Setiap orang pulang dengan hati yang penuh, membawa pengalaman spiritual yang tak akan pernah terlupakan, saksi dari malam ketika langit, doa, dan makhluk-makhluk kecil bersatu menciptakan keajaiban yang mengguncang iman. Suasana gereja semakin haru ketika seorang wanita yang sudah lama menjauh dari iman tiba-tiba menunduk di depan altar. Air matanya mengalir deras, mencucurkan penyesalan yang tertahan selama bertahun-tahun. Ia berbisik lirih, menceritakan dosa-dosa dan kesalahan yang selama ini menekan hatinya. Semua orang yang hadir terdiam, merasa getaran dari kesedihan dan penyesalannya menyentuh hati mereka sendiri. Seorang pria muda, yang selama ini hidup dalam kemarahan dan kebencian, jatuh tersungkur di lantai gereja. Tangisnya menggema di antara dua-dua jemaat lainnya. Ia mengaku bahwa fenomena air mata patung dan ribuan kupu-kupu yang turun membuatnya menyadari kekosongan hidupnya. Semua orang di sekitarnya meneteskan air mata, ikut merasakan perubahan yang terjadi begitu nyata pada jiwa pria itu. Kesaksian demi kesaksian mulai mengalir. Seorang ibu muda bercerita bahwa anaknya yang sakit kini tampak sehat kembali setelah berdoa di dekat patung. Seorang pria tua mengatakan ia merasa beban dosa yang bertahun-tahun menimpanya seakan dicabut, digantikan dengan damai yang tak terlukiskan. Jemaat lain mulai saling berbagi pengalaman. Suasana gereja berubah menjadi forum doa dan pengakuan yang menyatukan hati setiap orang. Seorang remaja yang dulunya sering memberontak melawan orang tuanya kini jatuh berlutut di altar, memohon pengampunan. Ia menangis, merasakan kupu-kupu hinggap di tangannya, seolah makhluk-makhluk itu membawa pesan dari surga.
Semua orang di sekitarnya merasa ikut tersentuh, mengetahui bahwa mukjizat ini bukan sekadar keajaiban visual, tetapi sentuhan langsung ke hati manusia yang tersesat. Pendeta Lukas berdiri di tengah kerumunan, matanya berkaca-kaca. Ia menyaksikan setiap jiwa yang kembali bersimpuh, menyadari bahwa mukjizat yang terjadi bukan untuk dirinya, tetapi untuk seluruh umat yang hadir. Ia memimpin doa panjang yang bergema, menembus langit malam, seakan menghubungkan bumi dengan surga melalui setiap bisikan pengakuan dan tangisan pertobatan. Beberapa jemaat yang awalnya ragu mulai tersadar. Mereka menyaksikan saudara dan teman mereka menangis di altar, merasakan perubahan yang sama di hati mereka sendiri. Suasana gereja berubah menjadi lautan air mata dan sukacita. Setiap kata pengakuan, setiap doa yang terucap, menjadi gelombang spiritual yang menyatukan semua orang dalam satu energi iman yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Seorang pria paruhbaya yang sebelumnya keras kepala dan skeptis berdiri di tengah altar, dengan suara bergetar ia mengaku dosa-dosanya di hadapan jemaat. Ia meneteskan air mata yang mengalir deras, merasakan ketenangan yang selama ini hilang dari hidupnya. Semua orang menyaksikan, terpaku, dan tersentuh oleh keberanian serta kejujuran pria itu, menyadari bahwa pertobatan sejati memerlukan hati yang terbuka. Ketika malam semakin larut, kesaksian demi kesaksian terus bergema. Setiap cerita membawa kekuatan tersendiri, menggerakkan hati orang-orang di sekitar untuk menundukkan kepala, menangis, dan merasakan kehadiran kasih ilahi. Suasana berubah menjadi kombinasi antara keharuan, sukacita, dan keajaiban yang tak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Anak-anak, remaja, dan orang dewasa saling menatap dengan mata berkaca-kaca, merasakan hubungan baru yang terjalin melalui pengalaman pertobatan bersama. Setiap tetesan air mata, setiap desahan doa, menjadi bukti nyata bahwa mukjizat ini mampu mengubah hati manusia yang paling keras sekalipun. Semua orang merasakan bahwa malam itu adalah momen yang akan dikenang selamanya. Menjelang tengah malam, Pendeta Lukas menatap patung Bunda Maria yang kini bersinar lembut di altar. Ia tersenyum penuh haru, menyadari bahwa kesaksian setiap jemaat telah membawa transformasi rohani yang luar biasa. Gereja menjadi tempat di mana dosa dan kesedihan larut, digantikan dengan sukacita dan kedamaian. Malam itu bukan hanya saksi mukjizat, tetapi juga saksi pertobatan massal yang mengubah hati seluruh umat yang hadir. Kabar tentang mukjizat yang terjadi di Gereja Santo Lukas tidak hanya menyebar ke seluruh kota, tetapi juga menarik perhatian pihak yang meragukan kebenarannya. Media besar mulai menuduh fenomena itu sebagai rekayasa untuk menarik perhatian atau donasi. Tajuk utama surat kabar dan portal berita mempertanyakan keaslian air mata patung dan ribuan kupu-kupu yang turun, menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pendeta Lukas menerima telepon dan surat ancaman dari pihak yang merasa terganggu dengan pertobatan massal yang terjadi. Beberapa pejabat lokal mulai menekan jemaat untuk menghentikan pertemuan di gereja, sementara media sosial dibanjiri komentar miring yang menuduh gereja menyebarkan kebohongan. Semua tekanan itu terasa berat, namun hati pendeta tetap teguh, menatap patung Bunda Maria dengan keyakinan bahwa mukjizat ini nyata dan bukan untuk dipertanyakan. Jemaat yang hadir mulai ragu menghadapi tekanan dari luar. Sebagian takut dianggap bodoh atau terseret dalam kontroversi, sementara yang lain merasa bingung menghadapi cemoohan tetangga dan teman. Namun setiap kali misa digelar, patung Bunda Maria kembali meneteskan air mata, seolah memberikan penguatan bahwa iman mereka tidak boleh terguncang oleh opini dunia. Seorang wanita tua yang semula takut menghadapi cercaan tetangga menangis di depan altar. Ia memegang tangan anaknya dan berkata bahwa ia akan tetap percaya, karena hatinya telah dipulihkan malam itu oleh mukjizat yang nyata. Semua orang yang hadir merasakan getaran kejujuran dan keberanian wanita itu, membuat mereka kembali bersatu dalam doa dan pengharapan, menolak intimidasi dan rasa takut yang berusaha memecah komunitas mereka. Beberapa ilmuwan dan skeptis terus mencoba meneliti fenomena itu, menyebar teori konspirasi atau mengklaim ada trik cahaya dan kelembapan yang membuat patung seolah menangis. Namun alat-alat mereka selalu gagal menangkap fenomena itu, dan setiap kali mereka berada dekat dengan patung, aura damai dan cahaya lembut menyelimuti mereka, membuat sebagian skeptis terdiam dan merasa tersentuh tanpa bisa dijelaskan. Tekanan dari luar bukan hanya media dan ilmuwan, tetapi juga teman dan keluarga jemaat yang tidak percaya. Beberapa menuntut mereka berhenti menghadiri gereja, bahkan mengancam untuk memutus hubungan. Namun setiap kali mereka melangkah ke altar, air mata patung dan ribuan kupu-kupu yang menari di udara memberi keberanian, membuat mereka menyadari bahwa iman yang sejati harus diuji dan diperjuangkan, bukan digoyahkan oleh cemoohan dunia.
Pendeta Lukas berdoa sepanjang malam, memohon kekuatan dan hikmat agar jemaat tetap teguh. Ia merasakan bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar, bahwa pertobatan massal ini bukan sekadar sensasi, tetapi panggilan untuk menghadapi dunia yang penuh godaan dan kebohongan. Ia menatap patung Bunda Maria dengan mata berkaca-kaca, yakin bahwa kasih ilahi akan melindungi umatnya. Di tengah tekanan dan fitnah, doa-doa jemaat semakin kuat. Mereka bersatu dalam suara yang menggetarkan gereja, mengangkat tangan dan hati ke langit. Air mata patung dan kilau kupu-kupu yang berterbangan seolah memberikan jawaban bahwa mereka tidak sendiri. Bahwa mukjizat ini adalah bukti nyata bahwa iman sejati akan menang melawan segala skeptisisme dan fitnah. Seorang pria muda yang awalnya ragu kini berdiri di altar, menatap patung dengan mata berair, merasakan kehadiran kasih ilahi yang lebih kuat dari segala cercaan dan tekanan. Ia tersadar bahwa ujian iman bukan untuk mematahkan hati, tetapi untuk menguatkan jiwa. Setiap tetes air mata yang menetes, setiap kupu-kupu yang menari, menjadi simbol kemenangan iman atas segala ketakutan dan keraguan. Menjelang tengah malam, gereja dipenuhi doa yang bergema panjang, memantul dari dinding ke langit. Jemaat merasakan bahwa mereka telah melewati ujian besar, dan hati mereka kini lebih teguh dari sebelumnya. Pendeta Lukas tersenyum dengan penuh haru, mengetahui bahwa fitnah dan tekanan dunia tidak mampu memadamkan cahaya yang menyala dari hati setiap umat yang hadir. Cahaya yang dibangkitkan oleh mukjizat Bunda Maria dan ribuan kupu-kupu yang turun dari langit. Hari Sabtu yang cerah di gereja Santo Lukas berubah menjadi momen yang tak terlupakan. Sinar matahari menembus kaca patri dan jatuh tepat di patung Bunda Maria, membuat wajahnya bersinar lembut seperti bercahaya dari surga. Jemaat yang hadir menundukkan kepala, merasakan energi luar biasa yang mengalir dari altar. Setiap tetes air mata patung kini memantulkan cahaya, seolah menyampaikan pesan bahwa kasih ilahi telah tiba. Ribuan jemaat berlutut serentak di halaman gereja. Tangisan dan doa mereka bersatu menjadi satu gelombang spiritual yang mengguncang udara malam. Setiap orang merasakan beban dosa mereka seakan dicabut perlahan, digantikan dengan rasa damai yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Anak-anak, remaja, dan orang dewasa meneteskan air mata, menyadari bahwa mereka adalah saksi pertobatan massal yang luar biasa. Seorang wanita yang selama ini hidup dalam kesalahan panjang jatuh tersungkur di depan altar. Ia menjerit lirih, memohon pengampunan, merasakan kehadiran Bunda Maria yang menyentuh hatinya. Jemaat di sekitarnya ikut menangis, merasakan gelombang kasih yang sama menembus jiwa mereka. Semua orang menyadari bahwa fenomena ini bukan sekadar keajaiban visual, tetapi transformasi rohani yang mendalam. Seorang pria tua yang selama ini keras kepala dan skeptis menundukkan kepala, meneteskan air mata pertama dalam hidupnya. Ia mengaku dosa-dosanya di hadapan jemaat lain, merasa terangkat dari beban yang menekan hatinya selama puluhan tahun. Suasana gereja berubah menjadi lautan air mata dan sukacita, di mana setiap tangisan menjadi doa yang diterima dan setiap doa menjadi bukti pertobatan yang nyata. Anak-anak berlarian di sekitar altar, menunjuk ke arah kupu-kupu yang berterbangan, tersenyum dan tertawa. Mereka merasakan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, kehadiran makhluk-makhluk kecil yang seakan membawa pesan langsung dari surga. Jemaat dewasa menatap mereka dengan haru, menyadari bahwa iman dan pertobatan bisa hadir dalam bentuk yang paling polos sekalipun. Pendeta Lukas berdiri di tengah kerumunan, memimpin doa rosario dengan suara bergetar. Ia menatap patung Bunda Maria yang kini lebih bersinar daripada sebelumnya, mengetahui bahwa pertobatan massal ini adalah bukti kasih ilahi yang nyata. Semua orang di gereja ikut berseru, menangis, dan bersyukur, merasakan kekuatan doa yang menyatu dengan mukjizat yang luar biasa. Seorang remaja yang dulu memberontak melawan orang tuanya jatuh berlutut, memohon pengampunan dan berjanji untuk mengubah hidupnya. Tangisannya menyatu dengan doa jemaat lain, menciptakan energi rohani yang kuat dan menyebar ke setiap sudut gereja. Setiap langkah, setiap tetes air mata, menjadi simbol pertobatan dan perubahan yang tidak bisa dibantah. Ketika malam semakin larut, ribuan kupu-kupu putih menari di udara, mengikuti cahaya lilin dan air mata patung. Suasana gereja berubah menjadi lukisan surgawi, di mana manusia, doa, dan alam bersatu dalam satu harmoni yang menakjubkan. Jemaat merasakan kedamaian dan sukacita yang luar biasa, seolah seluruh dunia ikut menyaksikan transformasi hati yang terjadi di gereja Santo Lukas. Seorang ibu muda yang awalnya ragu berdiri di depan altar dengan anaknya. Ia meneteskan air mata, merasakan perubahan dalam dirinya dan dalam anaknya,
menyadari bahwa pertobatan yang mereka alami adalah bukti nyata bahwa kasih ilahi mampu menyentuh siapa saja. Semua orang yang hadir ikut tersentuh, menyadari bahwa mukjizat ini adalah panggilan untuk hidup baru dalam iman. Menjelang tengah malam, Pendeta Lukas menatap jemaat yang pulang dengan hati penuh sukacita. Ia tersenyum haru, menyadari bahwa pertobatan massal ini telah mengubah seluruh komunitas. Gereja bukan lagi sekadar bangunan, tetapi pusat transformasi rohani yang menyatukan manusia dalam kasih, doa, dan iman yang tak tergoyahkan. Malam itu menjadi saksi bahwa mukjizat dan pertobatan sejati mampu membangkitkan hati manusia yang paling keras sekalipun. Sejak fenomena mukjizat di gereja Santo Lukas, kota yang dulu sunyi dan penuh skeptisisme kini berdenyut dengan kehidupan rohani yang baru. Jalanan yang sebelumnya sepi kini dipenuhi orang-orang yang berdoa bersama, menyebarkan kasih dan kedamaian ke setiap sudut. Gereja menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena mukjizat yang terjadi, tetapi karena perubahan nyata yang terlihat di hati setiap warganya. Rumah-rumah yang dulunya kosong kini dipenuhi doa malam. Lampu-lampu menyala dengan lembut. Suara nyanyian rohani bergema dari jendela ke jendela, menciptakan suasana seperti surga yang menyelimuti seluruh kota. Orang-orang saling menyapa dengan senyum dan kasih, menolong tetangga, dan membagikan berkat yang mereka terima dari pengalaman pertobatan massal. Anak-anak yang dulu nakal dan remaja yang memberontak kini ikut hadir dalam doa dan kegiatan rohani. Mereka membawa semangat baru, energi yang menular ke seluruh komunitas. Setiap langkah mereka menjadi bukti bahwa iman yang sejati mampu mengubah perilaku dan kehidupan generasi muda, membuat kota ini berdenyut dengan harapan yang belum pernah ada sebelumnya. Orang-orang dewasa pun ikut berubah. Mereka yang dulu saling membenci kini saling memaafkan, bekerja sama, dan membangun komunitas yang lebih erat. Bisnis, sekolah, dan lingkungan sosial pun ikut merasakan dampak positif dari kebangkitan rohani ini. Gereja menjadi pusat transformasi, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara sosial dan emosional. Pendeta Lukas menyaksikan semua ini dengan haru. Ia melihat bagaimana doa dan mukjizat yang terjadi telah menembus setiap lapisan masyarakat. Setiap tetes air mata patung, setiap kupu-kupu yang menari, menjadi simbol bahwa kasih dan pertobatan mampu menyatukan hati manusia yang paling keras sekalipun. Gereja bukan lagi sekadar bangunan, tetapi mercusuar cahaya bagi seluruh kota. Orang-orang dari kota-kota lain mulai datang untuk melihat perubahan yang terjadi. Mereka terkejut melihat bagaimana komunitas yang sebelumnya retak kini bersatu dengan doa, kasih, dan sukacita. Fenomena ini menarik perhatian media, bukan untuk meragukan, tetapi untuk mengabadikan keajaiban yang mengubah hidup manusia secara nyata. Seorang ibu muda menceritakan bahwa rumahnya kini menjadi tempat doa keluarga setiap malam. Anak-anaknya ikut menyanyi, tertawa, dan belajar untuk menghormati satu sama lain. Ia menangis bahagia, menyadari bahwa mukjizat yang terjadi di gereja telah membawa cahaya ke dalam rumahnya dan akan terus mempengaruhi generasi berikutnya. Seorang pria tua yang dulu hidup dalam kemarahan dan penyesalan kini ikut memimpin doa di komunitasnya. Ia tersenyum dengan tulus, menyadari bahwa hatinya telah dibersihkan dari dendam dan kepahitan. Setiap orang yang melihatnya ikut tersentuh, merasakan energi transformasi yang sama yang telah mengubah seluruh kota. Ketika malam tiba, kota dipenuhi cahaya lilin dan suara doa yang bergema dari berbagai rumah dan jalanan. Ribuan kupu-kupu putih muncul kembali, menari di udara malam, mengingatkan semua orang bahwa mukjizat dan kasih ilahi masih menyelimuti mereka. Suasana begitu sakral dan penuh haru, membuat setiap hati yang hadir merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Pendeta Lukas menatap seluruh kota dari balkon gereja, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa kebangkitan rohani ini bukan hanya tentang mukjizat semata, tetapi tentang bagaimana iman, kasih, dan pertobatan mampu mengubah kehidupan manusia dan membangkitkan seluruh komunitas. Kota yang dulunya dingin kini menyala, dipenuhi dengan cahaya, doa, dan sukacita yang akan terus dikenang sepanjang zaman. Malam itu, gereja Santo Lukas dipenuhi cahaya yang lebih terang dari biasanya. Patung Bunda Maria bersinar lembut, menatap jemaat dengan mata penuh kasih yang seakan menembus hati setiap orang. Ribuan kupu-kupu putih menari di udara, menambah keajaiban yang tak pernah terlihat sebelumnya. Jemaat berlutut, menangis, dan berseru dalam doa yang bergema hingga ke langit malam. Pendeta Lukas berdiri di altar, matanya berkaca-kaca melihat ribuan orang yang hadir. Ia merasakan getaran yang luar biasa,
Seolah seluruh langit ikut bersatu dalam doa dan pertobatan manusia. Air mata patung kini menetes lebih lambat. Namun setiap tetes memantulkan cahaya yang menyebar ke seluruh ruangan. Suasana begitu sakral, membuat semua yang hadir merasa terhubung langsung dengan kasih ilahi. Seorang anak kecil menatap patung Bunda Maria dan tersenyum. Ia menunjuk ke arah kupu-kupu yang menari di udara, seolah memahami pesan yang disampaikan surga. Orang-orang di sekitarnya menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa mukjizat ini bukan hanya untuk mereka yang dewasa, tetapi juga untuk hati yang polos dan murni. Setiap makhluk kecil itu menjadi simbol kasih yang tak terbatas. Seorang wanita yang dulu jauh dari iman jatuh berlutut, meneteskan air mata penyesalan. Ia memohon ampun atas segala dosa dan kebohongan yang telah ia sembunyikan bertahun-tahun. Jemaat di sekitarnya ikut menangis, merasakan getaran pertobatan yang sama, mengetahui bahwa malam ini adalah momen ketika hati manusia benar-benar dibersihkan oleh kasih dan mukjizat yang nyata. Ketika doa rosario dimulai, seluruh jemaat melafalkan kata demi kata dengan suara yang bergema seperti gelombang spiritual. Setiap kata menjadi resonansi yang menyatukan manusia, patung, dan langit dalam satu energi doa yang luar biasa. Kupu-kupu putih menari mengikuti irama doa. Cahaya lilin memantul di sayap mereka, menciptakan pemandangan surgawi yang menggetarkan setiap hati. Seorang pria muda yang dulu memberontak dan hidup dalam dosa besar jatuh tersungkur di lantai gereja. Ia menjerit lirih memohon pengampunan, merasakan kupu-kupu hinggap di tangannya seolah membawa pesan langsung dari surga. Semua orang yang melihatnya ikut tersentuh, merasakan keajaiban yang menyentuh jiwa manusia dari kedalaman hati yang paling gelap sekalipun. Pendeta Lukas mengangkat tangan ke langit, memimpin doa panjang yang bergema di seluruh gereja. Ia tahu bahwa momen ini adalah klimaks dari perjalanan iman dan pertobatan. Air mata Bunda Maria, kupu-kupu putih, dan ribuan doa jemaat telah menyatu menjadi satu mukjizat yang tak hanya mengubah hati, tetapi juga seluruh komunitas. Ribuan orang yang hadir merasakan perubahan yang luar biasa. Mereka menangis, tertawa, dan bersyukur, menyadari bahwa kasih ilahi hadir bukan hanya dalam bentuk mukjizat visual, tetapi juga dalam transformasi hati yang nyata. Gereja berubah menjadi lautan cahaya, doa, dan sukacita, membuktikan bahwa iman yang tulus mampu mengubah kehidupan siapapun yang hadir. Saat malam semakin larut, kupu-kupu perlahan naik ke langit, meninggalkan jemaat yang terpesona dan penuh rasa syukur. Cahaya lilin dan air mata patung yang terakhir memantulkan pesan yang jelas. Kasih ilahi selalu hadir, pertobatan sejati akan membawa damai, dan hati manusia yang terbuka akan menemukan jalannya kembali kepada cahaya. Pendeta Lukas menatap jemaat yang pulang dengan mata berkaca-kaca, tersenyum haru. Ia menyadari bahwa malam itu bukan sekadar mukjizat sesaat, tetapi panggilan abadi untuk iman, kasih, dan pertobatan. Gereja Santo Lukas telah menjadi saksi dari pesan langit terakhir, dari pertobatan massal yang mengubah hati manusia, dan dari keajaiban yang akan dikenang sepanjang hidup setiap orang yang hadir di sana. Sejak malam mukjizat di gereja Santo Lukas, kota menjadi seperti diselimuti cahaya yang tak terlihat namun terasa di setiap sudut. Warga berjalan dengan langkah lebih ringan, wajah mereka berseri-seri, dan senyum yang tulus mulai muncul di setiap pertemuan. Kehidupan sosial berubah, saling menolong dan berbagi menjadi hal yang alami. Seakan seluruh kota menemukan kembali makna kasih yang sejati. Sekolah-sekolah mulai mengadakan doa pagi bersama, anak-anak belajar tentang iman dan kasih, sementara guru dan orang tua menyaksikan perubahan sikap mereka dengan mata berkaca-kaca. Energi positif yang berasal dari mukjizat gereja kini menjalar ke setiap aspek kehidupan, membentuk generasi yang lebih peduli, empatik, dan sadar akan nilai rohani. Orang-orang dewasa mulai mengubah kebiasaan lama mereka. Perselisihan di tempat kerja mereda, persaingan diganti dengan kerjasama. Bisnis dan komunitas lokal tumbuh tidak hanya karena keuntungan materi, tetapi karena semangat membantu sesama. Kota ini seakan dipenuhi gelombang kebangkitan rohani yang menggerakkan setiap orang untuk hidup lebih bermakna. Pendeta Lukas menyaksikan fenomena ini dengan penuh haru. Ia berkeliling kota, mendengar cerita dari setiap keluarga tentang bagaimana hidup mereka berubah sejak mukjizat terjadi. Air mata patung dan kupu-kupu putih telah menembus hati yang paling keras, membawa pesan damai dan pengampunan ke setiap rumah dan jiwa yang hadir dalam pengalaman itu. Seorang ibu muda menceritakan bahwa rumahnya kini menjadi pusat doa keluarga setiap malam. Anak-anaknya belajar untuk saling menghargai dan membantu satu sama lain. Ia menangis bahagia,
menyadari bahwa mukjizat gereja telah menyalakan cahaya baru di rumahnya, memulihkan hubungan yang selama ini retak dan membawa kasih ke tengah keluarganya. Orang-orang yang dulu skeptis kini ikut menyebarkan pesan pertobatan dan kasih. Mereka menceritakan pengalaman mereka kepada teman dan tetangga, menyadari bahwa iman sejati tidak bisa disembunyikan. Kota yang dulunya dingin dan skeptis kini menjadi pusat transformasi rohani yang hidup, di mana setiap orang merasa memiliki peran dalam menyebarkan cahaya yang mereka terima. Kehidupan masyarakat pun berubah dalam hal sosial dan moral. Konflik yang sebelumnya sering terjadi kini mereda, pengertian dan pengampunan menjadi lebih dominan. Jemaat yang dulu takut menghadapi cercaan atau fitnah kini berdiri teguh, menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya, membuktikan bahwa iman dan pertobatan mampu mengubah bukan hanya hati, tetapi juga tatanan sosial. Ketika malam tiba, ribuan lilin dinyalakan di halaman kota, bukan hanya di gereja. Suara doa dan nyanyian rohani bergema, menyelimuti kota dengan getaran kasih dan kedamaian. Kupu-kupu putih muncul kembali, menari di udara malam, menjadi simbol bahwa mukjizat dan kasih ilahi selalu hadir, meski tidak terlihat oleh mata. Seorang pemuda yang dulu hidup dalam dosa besar kini menjadi relawan di komunitasnya, membantu orang tua dan anak-anak, menyebarkan kasih dan pengampunan. Setiap tindakan kecilnya menjadi bukti nyata bahwa pertobatan massal dan mukjizat gereja tidak berhenti di satu malam, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari, membawa perubahan nyata di hati dan perilaku manusia. Pendeta Lukas menatap seluruh kota dari jendela gereja. Ia tersenyum haru, menyadari bahwa mukjizat itu telah menjadi titik balik bagi seluruh komunitas. Kota ini kini bersinar dengan cahaya iman, kasih, dan pertobatan, menjadi saksi hidup bahwa pengalaman rohani sejati mampu mengubah hati manusia dan membangkitkan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Malam itu, gereja Santo Lukas dan seluruh kota dipenuhi aura yang tak pernah terlihat sebelumnya. Cahaya lembut menembus jendela gereja, memantul di wajah-wajah jemaat yang penuh haru. Ribuan kupu-kupu putih menari di udara malam, bergerak seperti gelombang cahaya yang menyelimuti setiap sudut kota. Suasana begitu magis, membuat semua orang merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Pendeta Lukas berdiri di altar, menatap patung Bunda Maria dengan mata berkaca-kaca. Ia merasakan gelombang kasih yang mengalir dari patung ke seluruh jemaat. Air mata yang menetes kini tampak lebih terang, seakan memancarkan pesan terakhir. Iman sejati, pengampunan, dan pertobatan akan selalu menang melawan segala keraguan dan kejahatan. Ribuan orang bersujud, menangis, dan berseru dalam doa yang bergema ke langit malam. Setiap tetes air mata patung memantulkan cahaya yang menyentuh setiap hati yang hadir. Suasana gereja dan kota seolah menjadi satu, saling menguatkan, menyebarkan energi rohani yang begitu kuat hingga terasa hingga ke jalan-jalan di luar gereja. Seorang anak kecil menatap kupu-kupu putih yang menari di udara dan tersenyum penuh kepolosan. Anak itu menunjuk arah patung, seakan memahami pesan yang disampaikan oleh surga. Jemaat di sekitarnya ikut tersentuh, menyadari bahwa mukjizat ini bukan hanya untuk mereka yang dewasa, tetapi juga untuk hati yang murni dan tulus. Seorang ibu muda yang dahulu ragu dan tertekan kini berlutut di altar, meneteskan air mata penuh sukacita. Ia merasakan semua dosa dan kesalahan masa lalu seakan hilang, digantikan oleh kedamaian yang luar biasa. Jemaat lain ikut menangis dan berdoa bersamanya, merasakan energi transformasi yang sama mengalir ke setiap hati yang hadir. Kota yang sebelumnya dingin dan skeptis kini dipenuhi cahaya iman. Orang-orang saling tersenyum, saling menolong, dan berbagi berkat. Rumah-rumah dipenuhi doa dan nyanyian rohani. Sekolah-sekolah mengadakan doa pagi bersama. Anak-anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan kehidupan yang bermakna. Setiap tindakan, sekecil apapun, menjadi bukti nyata bahwa mukjizat ini mengubah kehidupan masyarakat secara total. Pendeta Lukas memimpin doa panjang, suaranya bergema seperti gelombang spiritual yang menyelimuti seluruh kota. Kupu-kupu putih menari mengikuti irama doa. Cahaya lilin memantul di sayap mereka, menciptakan pemandangan surgawi yang mengguncang setiap hati. Semua orang merasakan bahwa malam ini adalah klimaks dari perjalanan iman yang luar biasa, puncak dari mukjizat dan pertobatan massal. Seorang pria muda yang dulu hidup dalam dosa besar kini menjadi teladan bagi komunitasnya. Ia membantu orang tua, mendidik anak-anak, dan menyebarkan kasih serta pengampunan. Setiap tindakan kecilnya menjadi bukti bahwa pertobatan sejati dan mukjizat gereja tidak berhenti di satu malam, tetapi terus menyebar dalam kehidupan sehari-hari,
membawa perubahan nyata bagi seluruh kota. Ketika malam semakin larut, ribuan kupu-kupu perlahan naik langit, meninggalkan jemaat yang terpesona dan penuh rasa syukur. Cahaya terakhir dari air mata patung memancarkan pesan jelas bahwa kasih ilahi selalu hadir. Pertobatan akan membawa damai, dan hati manusia yang terbuka akan menemukan jalannya kembali kepada cahaya. Kota kini berubah menjadi simbol iman, kasih, dan pertobatan sejati. Pendeta Lukas menatap seluruh kota dari balkon gereja, tersenyum haru. Ia menyadari bahwa mukjizat terakhir ini bukan sekadar fenomena sesaat, tetapi titik balik yang mengubah seluruh komunitas. Gereja Santo Lukas dan kota sekitarnya kini bersinar dengan cahaya iman dan sukacita, menjadi saksi hidup bahwa pertobatan massal, kasih, dan mukjizat mampu mengubah hati manusia, menyatukan masyarakat, dan membawa kebangkitan rohani yang tak terlupakan.